kalau misalnya menikah sebelum kita siap mental, takutnya nanti menambah angka perceraian juga gitu. Kalau saya pribadi umur 27 ya. Karena pada umur 27 saya mikir udah matang secara mental, emosional, dan juga finansial. Mungkin 27 itu prioritas. Pernikahan sepertinya bukan lagi prioritas. Berdasarkan laporan teranyar dari Badan Pusat Statistik atau BPS 2024, angka perkawinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Penurunan paling drastis terjadi selama 3 tahun terakhir. Pada 2023 misalnya, jumlah pernikahan di tanah air mencapai 1.577.255. Angka ini turun sekitar 128.000 dibandingkan angka pernikahan di tahun 2022, yakni 1.705.348. Apabila seluruh laporan BPS ini dijabarkan dalam 10 tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 28,63% atau menyusut sebanyak 632.791. Di perkotaan dimungkinkan untuk menikah lebih lambat katakanlah gitu ya, karena rata-rata usia menikah juga dari data BPS kan kita bisa lihat juga ya. Kalau di hasil penelitian kami di perkotaan itu setidaknya dia 21, 22 begitu. Tapi kalau di perdesaan usia seperti itu kan sudah menjadi pembicaraan masyarakat. Nah, kalau di perkotaan karena satu misalnya pendidikan gitu ya, dan juga karena tuntutan ekonomi, artinya kan kalau belum bekerja sebaiknya belum menikah dulu. Laporan Statistik Indonesia 2024 juga menyoroti angka perceraian di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Angka perceraian di Indonesia sempat meningkat pada tahun 2022 sebanyak 516.344 kasus. Namun, angka kembali menurun pada tahun 2023 meski tidak signifikan sebesar 463.654. Banyak hal yang memicu perceraian, mulai dari perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, dan masih banyak lagi. Masalah perselisihan yang menerus jadi penyebab perceraian terbesar, ikuti meninggalkan salah satu pihak. Sementara KDRT berada di posisi ketiga. Halo semua, perkenalkan saya Anina Radifa Duningrat, seorang mahasiswi dari jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Makassar. Kok bisa sih di Indonesia terjadinya fenomena penurunan pernikahan pada generasi muda? Mari kita bahas. Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk struktur keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, hukum, dan religius. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam pola kehidupan generasi muda, khususnya terkait keputusan untuk menikah. Banyak generasi muda yang memilih untuk menunda, bahkan tidak menikah. Fenomena ini menjadi perhatian karena dapat memengaruhi stabilitas sosial, angka kelahiran, dan keberlanjutan nilai budaya. Fenomena menurunnya pernikahan pada generasi muda di Indonesia adalah kondisi di mana jumlah anak muda yang menikah mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya individu yang menunda pernikahan hingga usia matang, bahkan memilih untuk tidak menikah sama sekali. Fenomena ini terjadi akibat berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, peningkatan pendidikan, perubahan pola pikir, serta pengaruh gaya hidup modern, sehingga pernikahan tidak lagi menjadi prioritas utama bagi sebagian generasi muda. Selanjutnya yaitu faktor penyebab dan dampak terjadinya fenomena tersebut. Adapun faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut diantaranya yang pertama, faktor ekonomi. Biaya hidup yang semakin tinggi terutama di wilayah perkotaan, harga kebutuhan pokok, tempat tinggal, dan pendidikan yang meningkat. Banyak generasi muda belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan stabil. Pernikahan dianggap membutuhkan kesiapan finansial yang besar. Kedua, perubahan nilai dan pola pikir.
Generasi muda cenderung memiliki pola pikir yang lebih modern dan rasional. Pernikahan tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan hidup, apalagi prioritas lebih diberikan pada kebebasan individu, karir, dan pencapaian pribadi. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan individu menunda pernikahan dan fokus pada penyelesaian pendidikan dan pengembangan karir, serta kesadaran akan pentingnya kesiapan mental, finansial sebelum menikah. Keempat, urbanisasi dan perubahan gaya hidup. Perpindahan ke kota besar membawa perubahan gaya hidup. Masyarakat urban cenderung lebih individualistik dan kompetitif. Lingkungan perkotaan menawarkan banyak pilihan hidup selain menikah. Yang kelima yaitu pengaruh media sosial dan teknologi. Media sosial membentuk persepsi baru tentang kehidupan ideal. Munculnya standar tinggi dalam memilih pasangan hidup, serta perbandingan sosial membuat individu merasa belum siap menikah. Akses hiburan dan interaksi digital mengurangi urgensi membangun keluarga. Yang keenam, ketakutan terhadap perceraian. Tingginya angka perceraian di masyarakat, serta kekhawatiran akan kegagalan dalam rumah tangga, dan trauma dari pengalaman keluarga atau lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu dampak menurunnya pernikahan. Yang pertama, dampak demografi diakibatkan oleh penurunan angka kelahiran serta potensi terjadinya penuaan penduduk dan ketidakseimbangan struktur usia penduduk di masa depan. Yang kedua, perubahan struktur keluarga, meningkatnya jumlah individu yang hidup sendiri serta penurunan jumlah keluarga inti tradisional dan munculnya variasi bentuk hubungan sosial baru. Yang ketiga yaitu dampak sosial dan budaya. Pergeseran nilai-nilai tradisional terkait pernikahan dan berkurangnya tekanan sosial untuk menikah di usia tertentu. Perubahan norma dalam masyarakat. Yang keempat yaitu dampak ekonomi. Penurunnya permintaan di sektor industri pernikahan, pengaruh pada sektor properti dan kebutuhan rumah tangga, dan perubahan pola konsumsi generasi muda. Dan yang terakhir, dampak psikologis. Sebagian individu merasakan kebebasan dan kemandirian, namun ada juga yang mengalami kesepian atau tekanan sosial. Upaya untuk mengatasi fenomena menurunnya pernikahan pada generasi muda di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai langkah terpadu, di antara lain dengan meningkatkan edukasi mengenai makna dan kesiapan pernikahan, baik secara mental, emosional, maupun finansial. Selain itu, pernikahan perlu memberikan dukungan melalui kebijakan yang berpihak pada generasi muda, seperti penyediaan lapangan kerja, program perumahan yang terjangkau. Peran keluarga juga penting dalam memberikan dukungan tanpa tekanan, serta membangun pemahaman yang realistis tentang pernikahan. Di sisi lain, penyediaan layanan konseling pranikah dapat membantu individu lebih siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi sebagai keputusan yang matang dan bertanggung jawab.